malam teman-teman, kembali lagi dengan Erna Handoko di acara Pentas. Apa itu pentas? Penting tapi santai. Oh ya, masih muda dong. Harusnya kalau udah kayak gini ada istilah yin and yang juga ya kalau sakit. Mahal, sakit itu Lebih mahal lagi. Kali ini tamu saya itu sangat luar biasa, narasumber yang mengagumkan deh teman-teman ya, masih muda, nanti pasti kaget deh kalau dilihat yang namanya luar biasa ya, keahliannya itu kayaknya nggak mungkin banget gitu loh kalau masih muda ya. Jadi beliau itu seorang bioformulator, jadi benar-benar ahli formulator, tapi sangat jenius banget ya. Nah, tambah penasaran kan? Jadi saya bacain dulu ya. Saya bacain edifikasinya beliau biar teman-teman bisa menduga-duga segitu hebatnya, segitu jeniusnya. Oke. Beliau itu memiliki keahlian di banyak bidang biologi, yaitu biologi molekul, virologi, biodefense, bioinformatika, teknologi pangan, gizi, kesehatan, bahkan anti-aging ya. Dan beliau juga memiliki pengalaman bekerja dengan berbagai kolaborator skala internasional seperti Jepang, Austria, Singapura, Swedia, Inggris, Finlandia, dan Islandia. Makanya saya harus tulis ya, karena prestasinya beliau tuh pajaknya luar biasa. Dan bahkan sampai saat ini beliau aktif di dunia pendidikan dan penelitian di berbagai ilmu biologi molekuler, dan bahkan sebagai advisor perusahaan kesehatan dan anti-aging terkemuka loh teman-teman ya di Indonesia, dalam menciptakan produk-produk berkualitas sudah pasti, karena beliau sangat ahli dan bermutu tinggi, itu juga penting ya. Dan beliau juga menjadi partner konsultan kesehatan dengan atlet skala internasional ya. Nah, kita ngebaca profil profesi gitu kayaknya panjang banget ya. Tambah penasaran kan ya. Supaya tidak berlama-lama, teman-teman makin penasaran, nanti saya panggil, saya undang yang luar biasa, Dr. Richard Sutedjo PhD. Halo. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya namanya Dr. Richard Sutedjo, biasanya panggilannya. Kali ini saya diberi kesempatan untuk hadir di acara pentas dan bincang-bincang dengan Ci Erna mengenai masalah kesehatan. Iya, saya berterima kasih banget nih dok, dokter meluangkan waktu. Saya tahu dokter sibuk banget ya. Tadi udah kalau baca profilnya, dokter tuh begitu banyak yang cari dan begitu padat waktunya. Tapi beliau mau meluangkan waktu untuk acara pentas demi informasi-informasi penting yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Richard Sutedjo. Oke, nah dok, saya tadi baca profil ya, sampai kalau nggak dicatat saya pasti lupa dok, segitu banyak ya. Profil profesinya Dr. Richard itu menakjubkan ya, menakjubkan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, Dr. Richard tuh masih muda ya, kayaknya segitu banyaknya title itu luar biasa banget. Dr. Richard ini pasti sangat jenius, udah pasti, udah nggak usah diragukan ya. Boleh tahu nggak sih dok, sekolahnya itu berapa lama dok gitu ya? Kok bisa dokter juga tertarik di bidang kesehatan? Boleh diceritakan dok? Nah, pertama kali itu kan untuk pemilihan jurusan ya. Di universitas itu pas awal-awal pas saya lulus SMA itu pilihan biologi molekul itu belum ada. Oke. Ya, kan, itu hanya ada di luar negeri. Nah, saya memutuskan S1 di Indonesia dulu, Cik. Oke. Ya kan? Jadi kan stepping stone nih, jadi tidak perlu langsung ke luar negeri kalau pandangan saya. Jadi saya memutuskan S1-nya di Indonesia. Ya kan? Jadi ilmu yang dekat-dekat itu adalah teknologi pangan. Ya kan, sampai teknologi pangan. Nah, untungnya dengan teknologi pangan saya mengerti tata cara formulasi, bagaimana mengubah sifat-sifat makanan itu sendiri, bagaimana memproteksi, mengawetkan makanan, merubah
nilai gizi dan sebagainya. Jadi saya tahu formulasi. Oke. Dan itu satu potong puzzle-nya. Yes. Nah setelah menarik itu, sekali. setelah saya lulus, saya melanjutkan rencananya S2, ya kan? S2 itu saya mendaftarkan di negara Eropa dan Kanada. Oke. Ya kan? Nah, tiba-tiba nih NTU. Ya, NTU muncul. NTU kan termasyhur. Nah, NTU itu kan termasuk salah satu yang bergengsi dan dia dekat dengan Indonesia. Di Singapura itu ya dok ya? Iya, cuman yang bikin agak keder itu kan chance untuk diterimanya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan di luar negeri. Berarti nggak sembarangan ya itu dok ya? Iya, jadi itu chance-nya itu jauh lebih kecil. Oke. Ya kan dibandingkan dengan negara-negara Eropa ataupun Amerika. Oke. Ya kan, tetapi big advantage-nya itu dekat dengan Indonesia. Mau balik itu mudah. Yes. Nah, jadi saya butuh ya udah nothing tulus. Ya udah saya juga daftar NTU. Ya. Ya kan? Nah, ternyata pada saat proses seleksi saya ditawarin S3 langsung. Wow. Ya kan? Ada beberapa lapis teman-teman. Terus dilihat dari kualifikasi dan sebagainya, saya ditawarkan S3. Loh, saya pikir dong loh, kalau misalnya saya bisa diperpendek, why not? Gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk mengambil S3 langsung di NTU. Ya kan, itu kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau di total S1 langsung S3 ya 10 mungkin. Wow. Ya 10 lah ya. Ya kan, nah setelah itu saya ambil namanya postdoktoral di NUS, National University Singapore. Jadi temannya NTU kan NUS nih, saya ambil postdoktoral di situ. Ya sebagai titik loncat untuk penelitian. Setelah itu 2014 saya memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia karena ada kampus Life Science ataupun kampus bio yang pertama di Indonesia. Nah itu saya ini ada kerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian saya, dekat dengan keluarga di negara sendiri. Ya kita bisa mengabdikan ilmu, kita bisa mendidik. Ya kita kan orang pendidikan, kita bisa mendidik anak-anak baru untuk lebih mengerti ilmunya. Betul. Nah makanya saya memutuskan kembali dan saya rasa ini peluangnya juga sangat besar di Indonesia. Betul banget. Ya, jadi itu perjalanannya kira-kira seperti itu. Luar biasa ya teman-teman, tadi dengar sendiri ya. Tadi yang katanya NTU itu chance untuk nerimanya itu nggak mudah ya, sedikit kecil. Jadi makanya saya ya. multiple tuh saya spread tuh jadi nothing tulus aja, kalau nggak diterima ya udah. Ya kita S2 yang ke ini aja Eropa. Ya kalau nggak diterima di NTU maka dokter akan ke Eropa seperti itu. Tapi ternyata justru malah NTU menawarkan S3 ya. Jadi teman-teman bisa kebayangin dong seberapa jeniusnya Dr. Richard itu ya. Jadi wah luar biasa dok. Jadi S1 langsung S3 tanpa S2 dan dokter melanjutkan di doktoral ya, postdoktoral di NUS, betul ya dok ya. Wow. Jadi kalau teman-teman lihat ya, harusnya kan yang profesi yang dokter gini kan cocoknya udah 50 ke atas begitu ya. Harusnya 50 ke atas. Kalau dilihat umur saya nggak jauh-jauh dari situ sih, umur saya sekarang. Dokter kayak 30-an dok. Rasanya kan nggak mungkin ya. Kok dengan peringkat segitu besarnya ya seorang dokter ya, tapi kok masih muda banget ya dokter. Nggak muda juga, umur saya udah 42. Oh ya masih muda dok. Harusnya kalau udah kayak gitu biasanya 50 ke atas dok. Tapi dokter masih muda. Ini pasti salah satunya yang menunjang adalah ramuannya Dr. Richard ini. Nah itu teman-teman ya harus stay tune sampai habis karena kita nanti di sini Dr. Richard akan menjelaskan ya penyakit-penyakit yang berbahaya dan bagaimana menanganinya dan formula dan apa ya kayak bocoran-bocoran formulanya Dr. Richard yang teman-teman mungkin makin penasaran ya. Dan kita juga akan ada kuis loh ya teman-teman. Kuisnya itu nanti di akhir acara saya akan bacakan beberapa pertanyaan dan hadiahnya itu luar biasa, jutaan rupiah ya. Jadi jangan ditinggal-tinggal karena ini kita skip sedikit aja kita udah ketinggalan karena yang saya
saya hadapin tuh seorang dokter loh. Jadi bener-bener ini materinya berat banget. Kalau nggak diperhatikan, kita pasti nggak bisa nangkep ya, nggak bisa ingat seperti itu. Nah, oke, saya akan lanjut lagi ya. Luar biasa nih, saya sampai kagum ya, dokter masih muda, baru 42 lagi dok ya. 42 ya, tapi begitu jeniusnya ya, luar biasa dok. Nah, jadi kenapa ya, saya pengen tahu nih dok, kenapa dokter bisa terpikir untuk ngambil kayak membuat formula untuk produk kesehatan? Apa yang mendorong dokter untuk memilih suatu jurusan ya untuk produk kesehatan dok, atau anti-aging seperti itu? Nah, sebenarnya juga salah satu faktornya kan anti-aging ini kan trennya makin naik, yes, ya kan? Karena semua orang perlu. Ya kan, nah dulu itu memang masalahnya, contohnya itu penyakit menular tuh pada masa Perang Dunia, ya kan, orang itu masih khawatir, ya kan. Nah sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang sudah meningkat, apalagi sudah ini kan kita sudah masuk post pandemi kan, orang sudah mulai kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. Jadi orang fokus nih, wah ini saya harus mempersiapkan nih kesehatan saya. Ya kan? Nah, dengan adanya produk-produk kesehatan, bukan obat ya. Iya. Kalau obat kan beda. Istilahnya untuk orang sakit, orang sehat kan enggak. Nah, saya ingin menciptakan produk kesehatan yang berguna bagi semua orang. Dan tentunya aman, dok. Dan tentunya aman. Yes. Ya kan? Nah, dengan pertimbangan itulah saya memutuskan, oke, ini sepertinya passion saya di sini. Oke. Itu. Ya kan? Nah, baru setelah itu kan saya pertama kan pasti harus ada reputation, basis reputasinya apa. Nah untuk itulah saya mengambil dunia pendidikan sebagai primary job atau pekerjaan utama. Kalau saya aktif di dunia pendidikan, maka berarti saya memegang teguh reputasi saya, memegang teguh profesi saya. Kalau saya melakukan penipuan atau melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak baik ya, itu kan pasti mencoreng reputasi saya. Betul sekali. Nah, berarti saya makanya pegang sebagai pekerjaan utama, sebagai bukti integritas saya. Yes. Ya kan, integritas saya, komitmen saya, disiplin saya, konsistensi saya di dunia ilmu ini. Luar biasa ya. Kan? Nah itu yang pertama. Nah selanjutnya kita harus lihat nih, ya kan, dalam era sekarang, ya kan, ini permasalahan di masyarakat kita itu penyakitnya seperti apa? Betul ya kan? sekali. Biasanya untuk masyarakat negara maju itu banyak sekali yang berhubungan dengan gaya hidup. Yes, ya banget. Kan? Nah gaya hidup ini menyebabkan kalau kita lihat secara statistik itu banyak sekali penyakit yang saya istilahkan pembunuh utama. Oke. Ya, nah pembunuh utama itu ya seperti hipertensi, diabetes, ya kan, kolesterol tinggi yang menyebabkan jantung, stroke, kanker, ya ini top 5-nya lah kurang lebih. Ya kan, nah dari sini memang ada solusi obat-obatan, ya kan, mengonsumsi obat-obatan, tetapi kita harus ingat obat-obatan yang ada untuk menekan penyakit-penyakit tersebut itu, ya kan, tidak seperti obat flu yang dimakan langsung sembuh. Yes. Ini hanya akan meredakan gejala. Betul banget. Yang kalau kita gunakan dalam jangka panjang itu akan merusak organ-organ tubuh kita. Ya, jadi tidak wise ataupun tidak bijaksana kalau hanya mengandalkan obat-obatan seperti itu. Itu harus disertai dengan perubahan gaya hidup, perencanaan investasi kesehatan yang baik. Jadi ini istilahnya melawan positif dan negatif. Yin dan yang. Oke, ada istilah yin and yang juga ya dok ya. Itu istilah yang mungkin saya pikirkan bagaimana buat orang itu lebih memahami. Jadi saya pakai yin dan yang, karena itu pasti semua orang paham. Jadi seimbang begitu ya. Iya, itu istilahnya seimbang. Begitu. Oke, jadi karena dokter ini sangat mulia sekali ya tujuannya. Jadi kan dokter memahamin pasti orang itu akan mengalami sakit, betul ya? Nggak mungkin enggak sih. Pasti ada masalah-masalah di tubuh kita. Karena ya kita sudah tahu sendiri ya dok, yang namanya pola hidup, pola makan itu kita nggak bisa larang terus-terusan, betul ya? Dan itu juga kita tidak bisa hindarin.
ya kan, ngelihat makanan yang enak, biarpun itu berbahaya tapi ya pasti dimakan. Nggak mungkin kita akan kuat gitu loh ya melawan godaan. Pola hidup itu juga kita nggak bisa hindarin, betul ya. Kayak stres itu juga nggak bisa dihindarin dok. Yang namanya stres, yang namanya tidur malam begadang dan sebagainya itu nggak bisa dihindarin, nggak bisa. Nah maka dari itu karena kita tidak bisa menghindarin semuanya itu ya kita harus mengimbangi, betul ya dok ya. Makanya kita harus mengimbangi supaya kita jangan sampai lebih parah lagi ya. Makanya kenapa dokter sampai punya ide untuk menciptakan formula-formula yang baik untuk kesehatannya kita gitu ya, supaya kita tuh sehat lebih lama ya. Kalau bisa hidup lebih lama kenapa tidak kan gitu ya. Karena kalau yang namanya sakit di mana-mana tuh juga nggak enak ya teman-teman ya. Kita sariawan aja nggak enak, gimana penyakit yang lain gitu ya. Sariawan aja mau makan aja susah, betul ya dok ya. Sariawan makan susah, sakit kepala nggak bisa mikir, jadi sakit perut juga nggak enak juga ya. Itu kita nggak usah ngomong yang tadi dokter sebut 5 pembunuh utama, betul ya, seperti hipertensi, ya seperti diabetes, jantung, stroke dan kanker. Itu pasti kalau udah satu kena itu akan biasanya komplikasi, kena ke mana-mana semua. Plus tadi kalau teman-teman lebih maunya cuman minum obat dan itu dampaknya juga akan kemana-mana lagi kan, seperti itu ya dok ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan, makanya kenapa dokter menyarankan jadi ibaratnya tuh seperti yin and yang gitu ya, jadi harus seimbang gitu ya teman-teman ya. Nah jadi mungkin dokter tadi kan dokter udah menceritakan ya bagaimana 5 pembunuh utama itu ya. Jadi sebenarnya kayak orang kena hipertensi itu biasanya bisa end up-nya ya dok ya. Kalau saya perhatikan kayak waktu suami saya kasus gagal ginjal, itu pertanyaan pertama dari dokter apa? Hipertensi ya gitu. Kenapa itu bisa nyambungnya ke ginjal atau kemana, itu kenapa ya dok ya? Jadi kalau untuk kasus hipertensi ya memang tekanan darah tinggi memang suatu saat itu akan berimbas ke ginjal ya kan. Kalau tidak diobati juga kena ke ginjalnya akan mengecil. Itu memang kasus yang umum. Nah kalau memang kita mengonsumsi obat-obatan itu juga akan nyerang ke ginjal juga. Itu akan memberatkan beban liver dan ginjal. Betul ya kan? sekali. Karena kan ada metabolisme obat yang notabene pasti toksik. Betul. Apalagi dikonsumsi sudah puluhan tahun, itu pasti kelihatan akan ada penurunan fungsi yang jelas sekali terlihat, ya kan? Di masyarakat yang cuci darah kita lihat ya. Coba lihat riwayat penyakit orang cuci darah itu pasti kenanya 3 pembunuh utama, diabetes, hipertensi, kolesterol. Betul. Coba perhatikan. Ya, karena yang saya perhatikan dok, rata-rata orang kalau hipertensi, diabetes, obatnya itu bukan jangka pendek loh dok. Kadang suruh seumur hidup, ya kan, minumnya jangka lama, dan itu akhirnya menghantam obat-obatan tersebut, menghantam yang namanya liver lah, ginjal, begitu ya dok ya. Nah itu kan sangat berbahaya gitu loh. Jadi daripada teman-teman terkena duluan, apa salahnya kita itu menjaga diri dulu ya. Kita buatlah diri kita lebih sehat ya. Seperti tadi anjuran dokter, makanya dokter sampai menciptakan formula-formula yang sangat luar biasa ya. Karena dokter tahu manusia-manusia itu pasti nggak bisa yang namanya menahan godaan ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya, itu betul. Memang omongannya benar. Betul, kan? Nggak mungkin, pasti nggak tahan. Godaan itu lebih asik soalnya dok ya. Semua godaan pasti lebih asik. Lebih ya asik kan? ya, Contoh betul. nih, mungkin saya istilahkan nih, pasti sekali-kali pasti kita tergoda untuk berbelanja, katakanlah designer bag ataupun liburan ke hotel yang mewah. Ya. Itu kan memang kalau dari segi financial kan itu kan menguras kekayaan. Betul. Anggaplah itu negatifnya. Tetapi kita lawan positifnya dengan apa? Oke, saya mau liburan, saya mau menikmati ini, saya bayarlah dengan positif. Contoh, saya ada pekerjaan ekstra, saya akan kerja lembur, atau saya harus berprestasi agar mendapatkan promosi. Jadi saya ada uang lebih. Dengan uang lebih saya menikmati fasilitas ataupun barang-barang yang harganya berlebih ini. Ya, harga-harga mewah, luxury goods.
yang negatif ya untuk perencanaan keuangan kita. Kan idealnya tidak ada barang mewah, tapi yang kita pasti tergoda, hobi kita, ya kan. Nah, sama dengan kesehatan, kita tidak mungkin tidak tergoda yang namanya makanannya enak yang penuh lemak ataupun penuh gula misalnya, ataupun penuh dengan ya zat-zat yang tidak baik untuk tubuh, ya kan. Ataupun kita pada suatu titik juga jenuh untuk berolahraga, malas untuk berolahraga, malas untuk bergerak, arti maunya duduk. Aduh, olahraga buat apa? Kita kan capek, harus bangun pagi, harus lari-lari, harus keringetan, harus mandi, ya kan. Terus kalau bergadang, ya kan, itu juga memerlukan disiplin, ya kan. Bergadang itu kadang-kadang kita tertarik dengan aktivitas tertentu yang menyebabkan waktu istirahat kita bergeser. Yes. Pasti kita tergoda, misalnya nih nonton film favorit kita, ataupun kita mungkin ke klub, ataupun lagi shopping, kongko juga bisa ya dok, konser, ya kan, nongkrong, itu tidak mungkin orang sampai tidak melakukan sama sekali, benar-benar zero semua, kan itu tidak mungkin, betul, ya kan. Nah, jadi kalau kita mau, ya kan, negatifnya ini semakin banyak, ya kan, pemborosan kita banyak, otomatis kita harus menghemat lebih banyak. Yes. Ya kan, ini kan logiknya. Kalau di kesehatan, nah, apa yang kita lakukan untuk melawan yang negatif-negatif tadi? Misalnya nih, Anda doyan merokok atau Anda doyan ini, lah positifnya apa? Yang Anda tabung untuk investasi melawan yang negatif. Yes. Ini yang orang aduh malas ini, saya malas olahraga, saya malas, saya tidak bisa nih makan nggak enak, saya nggak bisa makanan diet, ya kan, enak muntah mual. Yes. Nah, terus positifnya apa? Harus ada. Nah, Anda harus perhatikan, apa yang bisa saya tabung, apa yang bisa saya investasikan untuk menambah plus, sehingga negatif-negatif yang saya nikmati itu bisa berimbang. Jadi kesehatan kita ya balance. Iya, betul banget. Jadi ya, kalau teman-teman maunya gorengan, maunya minyak-minyak semua, yang lemak-lemak, yang mungkin yang kalengan atau yang sekali-sekali mungkin boleh. Cuman gaya hidup ataupun investasi kesehatan seperti apa yang kita tabung agar ini tidak merusak tubuh Anda, untuk mengcounter apa? Betul sekali. Jadi teman-teman boleh kalau mau menikmatin hidup sekali-sekali ya. Tapi kalau teman-teman merasa udah terlalu over menikmatin hidupnya, mungkin harus diimbangin. Jangan sampai nanti ini istilahnya negatifnya lebih banyak. Betul ya dok ya? Kebanyakan orang negatifnya lebih banyak. Kadang-kadang begini, Ciarna, karena merasa dia menabung 10, dia hajarlah negatifnya 100. Loh, saya kan sudah olahraga. Olahraganya juga olahraga ringan plus 5. Tapi makanan gorengan setiap hari minus 100, ya jebol badannya. Saya kan tidurnya awal, saya makannya begini, tapi bergadangnya tiap hari, merokoknya tiap hari, negatifnya lebih banyak. Terus minum alkohol lagi. Minum alkohol, sampai racun tikus juga diminum. Jangan ya. Nah, berarti negatifnya banyak, tapi mereka merasa, loh kan kemarin saya sudah makan herbal ini, saya sudah makan ini, kenapa nggak bisa? Udah vitamin ini gitu ya. Mereka protes, ya kan? Nah, itu ibarat kita setiap bulan menabung 1 juta, tetapi mau membeli tas 100 juta hanya menabung 1 tahun, kan tidak mungkin. Iya, kan betul. Tidak balance. 1 juta kali 12 juta, tasnya 100 juta, pasti nggak sanggup. Iya dong, harus dibalance. Kesehatan kita bagaimana, seberapa banyak positif yang Anda tabung dan seberapa negatif yang Anda lakuin, tuh dosa Anda seberapa banyak. Harus diimbangin. Positifnya seberapa banyak. Nah, harus diimbangin ya teman-teman. Kalau takut negatif ya kurangin, either tambah positifnya ditambah, atau negatifnya yang dikurangin. Pokoknya intinya kalau bisa dua-duanya ya lebih baik. Iya, kurangin negatif, betul. tambah positif, pasti usianya lebih baik lagi, kondisi tubuhnya pasti lebih baik lagi. Nah, kalau untuk itu tadi untuk kesehatan. Jadi intinya kalau untuk kehidupan, kalau kita kepingin enjoy, pengen banyak shopping, banyak jalan-jalan, ya kerjanya dibanyakin juga. Gitu. Ya, terus kita mau makan makanan yang tidak sehat, ya kita juga harus kasih asupan-asupan gizi yang lebih banyak lagi. Betul. Supaya bisa menandingi gitu ya. Jadi supaya jangan
nggak balance gitu. Kalau nggak balance maka ya tubuh kita akan hancur ya, karena boleh cerita dengan kita ngomong begadang nih dok ya. Akibatnya apa sih dok? Kalau orang itu keseringan begadang itu jadi akibatnya kan apa dok? Ini kan kalau tidur kan tujuannya agar tubuh kita itu bisa meregenerasi. Ya kan, ibarat tubuh kita itu diperbaiki pada saat kita tidur. Kalau begadang otomatis itu jumlah sel tubuh kita diperbaiki berkurang. Itu pertama, berarti tingkat regenerasi menurun. Yang kedua, itu akan memicu stres pada tubuh. Kortisolnya naik, nanti kena ke jantung, kena ke imunitas, kena ke daya pikir, kena ke otak. Ya kan, ngefek semua ya dok ya. Resistensi insulin itu ngefek semua. Ngefek semua. Itu ibarat overwork. Kalau overwork kan semua masalah langsung muncul. Karena kita tidak mengistirahatkan badan kita ya. Ya kayak mesin kalau dipakai terus gak ada istirahatnya jebol gitu ya. Jebol ya. Seberapa bagus mesin itu. Nah itu. Pasti jebol. Nah ini termasuk saya dok, suka begadang tapi begadangnya kerja dok gitu. Ya kalau begadangnya banyak, positifnya apa nih? Dibanyakin asupannya. Seperti contoh mungkin kita menggunakan formula meningkatkan kualitas tidur. Ya. Itu contohnya. Betul banget dok, betul banget. Jadi istirahatnya lebih sempurna. Yes. Dan mungkin kita imbangin selain formula juga yang kita konsumsi atau asupan-asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin kalau ada waktu senggang atau tidak terlalu sibuk, mungkin bisa dipakai untuk istirahat, untuk menggantikan yang kemarin-kemarin, mungkin seperti itu juga bisa ya. Tidak bisa, mohon maaf. Nggak bisa ya? Harus dibentuk dari kebiasaan. Oke. Ya, karena tubuh kita itu ada namanya siklus sirkadian. Oke. Nggak bisa bayar utang itu tidak. Nggak bisa bayar utang ya dok ya? Tidur itu membentuk kebiasaan baik, itu sudah sebuah keharusan. Itu tidak bisa bayar utang, besok gadang lagi bayar utang, tidak seperti itu. Kan kata-kata orang suka bilang, gue mau tidur kan bayar utang, kemarin begadang kan begitu. Nggak bisa ternyata ya. Tidak baik untuk jangka panjang. Oke, begitu. Nah, itu tidur yang benar itu normalnya jam berapa dok harusnya dok? Tidur ya sudah pasti ya pada malam hari. Yang ingat itu tidur itu jamnya itu sama, bangunnya itu jam yang sama. Ya kan? Dan kita harus lihat nih pada saat kita bangun apakah kita segar. Oke. Ya kan, jangan sampai mungkin kita masih lemes ataupun kita masih ngantuk. Itu mungkin kualitas tidurnya kurang baik atau kurang cukup. Ya kan? Banyak memang ilmu yang mengatakan 8 jam. Ya kan, tapi kelihatannya ada sebagian orang yang punya setting badan yang berbeda sehingga siklus tidurnya itu bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Jadi 8 jam itu nggak absolut ternyata menurut penelitian. Oh, bukan pasti gitu ya, bukan nilai pasti. Saya juga termasuk short sleeper. Itu kalau Anda Google itu short sleeper. Short sleeper itu artinya konfigurasi genetik saya, ya kan, membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk memulihkan tenaga saya secara sempurna. Saya tidak perlu 8 jam, saya 6 jam cukup. Oh begitu. Sudah ya sempurna, tapi saya tidur, alarm pun nggak bisa bikin saya bangun. Saya tidur bener-bener jeblok, tidak ada yang bisa, ada suara apapun saya tidak bisa. Gempa bumi juga saya nggak bangun dok. Ya saya tidurnya lelap, jadi nggak gampang dibangunkan. Saya dalam kalau tidur, deep sleep. Ya itu yang penting sih dok sebenarnya. Ya karena kalau kita, soalnya kan berbeda ya, kayak saya alamin, saya juga pernah tidur tuh istilahnya cuman 1 jam 2 jam, tapi karena deep sleep saya bangun pun segar gitu ya, dibanding tidurnya lama, let's say 8 jam atau mau 10 jam, tapi otaknya mikir terus ya, jadi bangun-bangun tuh capek gitu kayaknya ya, karena tidak deep sleep. Jadi memang istirahat tuh juga perlu. Nah, kualitas istirahat, kualitas tidur itu lebih penting daripada kuantitas ya dok ya. Kualitinya kita lihat tubuh kita. Nah, mau tahu kita cukup tidur atau enggak, kita besok keesokan harinya itu kita lihat apakah fungsi kita ini yang paling kelihatan sih ini ya, otak ya, konsentrasi ya dok ya, mood itu paling kelihatan, atau energi. Itu kelihatan biasanya kalau yang tidurnya baik ya. Nah sekarang kita tadi udah bicara tentang penyakit segala macam ya dok ya, beberapa pembunuh tertinggi ya yang biasanya sering dihadapin
manusia-manusia ya, orang-orang semua ya. Nah, mungkin dokter bisa kasih bocoran sedikit ya. Tadi kan saya bahas tentang dokter menciptakan formula gitu ya. Nah, mungkin dokter bisa kasih bocoran. Jadi biar teman-teman yang kepingin tahu dan kepingin sehat dan mungkin sadar, aduh memang aku harus mulai sehat, mesti hidup sehat mulai hari ini. Mungkin kemarinnya nggak sadar ya, setelah dengar omongan dokter begitu banyak bahaya yang akan timbul dan mereka baru mau sadar, mungkin bisa dikasih bocoran dok, formulanya itu untuk apa aja dan kepentingan untuk tubuh kita tuh apa aja sebenarnya. Mungkin kasih bocoran apa, dan dibanding dengan mungkin ada formula-formula lain yang bukan dari dokter. Nah, kelebihan dokter ini apa? Pasti yang pasti satu aman ya dok ya. Mungkin juga pasti harus ada uji klinisnya seperti itu. Nah, mungkin dokter bisa kasih bocoran fungsi-fungsinya formula yang dokter buat itu untuk apa saja. Jadi biasanya ya kan, kalau saya membuat formula itu saya akan melihat pertama betul ya uji klinis ya kan, dan toksisitas dan data-data farmakologi yang lain ya kan. Kita harus lihat dulu nih ya kan, bahan-bahan aktif yang terkandung ya, biasanya saya pakai ekstrak tumbuh-tumbuhan ya. Jadi, lebih aman ya dok ya, yang memang sudah dipakai lama begitu, bukan tumbuhan yang orang tidak tahu ataupun zat-zat baru yang belum pernah orang konsumsi sebelumnya, tidak ya kan. Ini tumbuhan yang memang kadang-kadang malah lazim dikonsumsi sebagai pangan fungsional ataupun nutraceutikal. Ya kan, tetapi ada kualitas tertentu. Contoh teh, contohnya teh kan umum ya kan, tetapi ada teh dengan kualitas tertentu ya kan. Contohnya itu epigalokatekin galatnya, contohnya itu harus konsentrasinya sekian dan bahan aktifnya sekian baru kualitasnya tercapai. Durian aja beda loh. Durian harusnya apa? Montong ya, yang atau musangking. Ada yang suka montong, ada yang suka musangking. Nah, durian aja beda-beda. Sama-sama durian dimakan kualitasnya beda. Nah, itu pertama yang saya lihat. Saya lihat biasanya itu bahan aktifnya. Kedua, spektrumnya. Yang ketiga itu sinerginya. Sinergi dengan bahan-bahan lain yang memiliki fungsi serupa. Kadang-kadang kita harus melihat, contohnya darah tinggi, kita lihat tuh di mana itu mekanisme secara signal sel ya, dia bisa berkontribusi. Ya, misalnya dia mainnya ke angiotensin converting enzyme ya kan, ada yang diuretik ya kan, dan ada yang menurunkan resistensi insulin. Jadi ini harus mekanismenya beda-beda baru lebih sempurna ya kan. Contohnya nih untuk menurunkan kolesterol ya kan, ada yang menurunkan penyerapan gula, ada yang menurunkan penyerapan lemak ya kan, ada yang mempercepat metabolisme, ada yang menaikkan HDL, menurunkan LDL, ada yang mencegah agregasi platelet. Jadi ini mekanismenya berbeda-beda. Itu sih kalau saya formula nggak bisa satu benar nggak bisa. Jadi itu ini kalau menghubungkan ke bahan aktif, kita harus lihat yang komponen utamanya apa, yang penting, yang bermanfaat, kita harus pilih nih. Oke, bahan aktifnya ini yang penting, lihat nih. Contoh anggur, anggur yang enak itu apa? Orang kan maunya yang manis dan tak berbiji. Iya kan? Betul dong, dan crunchy dok. Kalau bisa tiga-tiganya, tidak berbiji, manis dan crunchy. Kadang-kadang ada anggur yang manis tetapi banyak bijinya, tidak crunchy. Ada anggur yang manis, crunchy, tidak berbiji tetapi asam. Nah, itu betul. Harus lihat itu quality controlnya. Nah, itu bocoran sedikit lah bagaimana cara saya memilih memilah formulanya seperti itu. Nah, dokter itu simpelnya seperti itu. Nggak simpel dok. Nggak simpel itu kalau milih-milih formula. Kalau formula sih saya harus lihat nih bahan aktifnya apa nih. Bahan aktif segini, konsentrasi segini, terus ada namanya itu bahan yang toksik. Biasanya itu harus di bawah sekian persen gitu. Jadi yang lebih bagus yang diambil ya dok ya. Kayak mengkudu contohnya, kan ada zat yang kurang baik, ada zat yang baik, contoh. Memang semua tanaman pasti ada dong ya dok ya. Tapi kadang-kadang lihat prosesnya, proses pengolahannya. Kadang-kadang tehnya yang enak, tapi pengolahannya salah, itu jadi nggak enak ataupun bahan aktifnya sudah rusak.
Jadi tidak berfungsi lagi ya dok ya malah ya. Tidak berfungsi sekuat awal ataupun bahan-bahan toksiknya malah tinggi. Jadi proses ekstraksinya bagaimana? Wow. Terus bagiannya kadang-kadang orang nakal nih. Teh itu kadang-kadang bisa di ini, kalau teh kan harus dipucuk nih yang enak. Iya, iya. Kadang-kadang orang ya kan kadang-kadang dia campur dengan murah. Bagian daun yang lain gitu kan. Betul. Dia mengambil bagian lain. Nah, kalau kita lihat kualitas tinggi itu harus di bagian-bagian tertentu. Wow, jadi benar-benar. Nah, itu saya boleh tahu dok, itu butuh berapa lama dok untuk misalnya satu formula jadi itu penelitiannya tuh butuh berapa lama dok? Kalau penelitian sih sebenarnya datanya sudah ada. Ya. Ya kan, cuma kadang-kadang barangnya, menemukan materialnya dan mengolahnya itu ya saya taksir 1 tahun lah ya untuk satu produk. Satu produk 1 tahun loh teman-teman. Itu yang speed ya, itu yang speed. Kadang-kadang kan itu ada yang speed ya. Contoh, ya. Mungkin perizinannya tidak mudah ya. Perizinannya kadang-kadang contoh nih ini impor ya, ini belum terdaftar ataupun ada standarisasi tertentu ya. Ini bukan tersangkut keamanan ya, mungkin ya perundang-undangan, mungkin cukai itu salah satu contoh, ataupun bahan-bahan yang saya mau tidak tersedia. Iya betul nggak mudah. Yang saya mau kan kadang-kadang wah ini nggak ada di Indonesia nih, atau kalaupun ada mungkin ini bukan ini yang saya mau. Ini apel banyak di Indonesia tapi saya mau apel yang besar yang rasanya ini yang begini kan belum tentu ada. Betul dok. Kayak milih ikan aja kadang-kadang kan kita mau yang besar, yang matanya masih bening, pisangnya masih seger, kadang-kadang nggak ada. Karena kenapa dokter begitu teliti? Karena ini untuk dikonsumsi. Karena reputasi dokter juga. Ya, kalau asal-asalan dan membuat orang itu kenapa-kenapa, wah dipertaruhkan banget reputasinya dokter. Misalnya pengusaha nih, mohon maaf ya, kalau pengusaha nih kalau menipu kabur dia bisa ganti nama. Kalau nama saya nggak mungkin saya kabur karena ilmu yang saya terapkan itu nempel dengan nama saya nggak bisa mengganti nama. Saya ganti nama pasti orang nanya latar belakang kamu apa. Iya. Pasti harus diperiksa rekam jejaknya. Iya, betul banget. Saya tidak boleh melakukan kesalahan sih. Dan kalau saya perhatikan yang dokter formulasikan ini semua rata-rata alamiah, semua bahan-bahannya harus ya. Alami karena agar bisa dikonsumsi semua orang. Kalau tidak itu tidak bisa. Dan aman dan jangka panjang, betul ya dok ya. Konsumsi jangka panjang sebagai bagian dari investasi kesehatan. Iya, supaya tetap mereka itu bisa sehat, karena kalau kayak obat-obatan kan nggak mungkin jangka panjang ya dok, karena kalau jangka panjang juga berbahaya juga kan untuk tubuh. Saya ingat banget dokter tuh sering bilang tubuh kita ini adalah ibadah, betul ya dok ya? Nah, jadi, itu boleh dijelasin dok. Kenapa ya saya bilang tubuh itu ibadah ya? Banyak orang menganggap kenapa saya capek-capek untuk sehat, semua orang kan meninggal juga. Ya. Itu banyak sekali orang-orang yang bicara seperti buat apa saya capek-capek berolahraga, buat apa saya capek-capek menyiksa diri, mengontrol nafsu makan saya. Toh semua orang pada suatu saat meninggal. Betul. Ya kan? Iya. Kalau menurut saya itu kalau bisa hidup lebih lama, kenapa milih yang mati menderita lebih cepat? Betul banget. Ya, kalau terkena penyakit gara-gara gaya hidup tidak sehat, itu bukan mati brek loh, itu mati pelan-pelan. Tersiksa. Kedua, merepotkan orang-orang di sekeliling Anda. Bayangkan Anda harus diantar ke rumah sakit, Anda harus dijaga. Yang tadinya anak Anda bisa bekerja, bisa kuliah, sekarang harus menjaga Anda. Kan waktunya yang berharga terbuang. Anak Anda yang tadinya uangnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi terpakai untuk mengobati Anda. Belum stresnya lagi dok ya kan, jagain orang beban pikiran yang bisa menurunkan produktivitas dan daya belajar sekeliling Anda. Betul banget itu dok. Ya kan, nah bagi teman-teman yang katakanlah ibadah ya, yang religius, yang ibadah. Bayangkan kalau Anda sakit, Anda kan tidak bisa beribadah, Anda tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya kan, contoh nih, misalnya Ci Erna ke gereja nih. Ya. Kalau Ci Erna sakit, bisa ke gereja nggak? Kan tidak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Tidak bisa
belajar dari pastor. Nggak bisa. Ya bagi teman-teman Muslim contohnya kan tidak sholat mungkin bisa ya di tempat tidur bisa ya. Kan, tapi kalau bersama-sama dengan posisi yang seharusnya kan lebih baik. Dan contohnya melakukan ibadah haji, kalau tubuh Anda hanya tergeletak di ranjang, gimana Anda caranya? tidak bisa melaksanakan rukun ini lagi, kan itu kan berarti sangat merugikan buat Anda. Betul banget dok, ya betul kan? banget. Jangankan itu dok, untuk pergi ibadah, kadang makan aja untuk bangun susah, ya kan? Iya susah. Kencing aja susah. Dan satu lagi ini, ya kan? Kalau tubuh kita sakit, kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa membantu orang. Langsung dari saja perlu dibantu orang, kita tidak bisa berbuat pahala untuk orang lain dan untuk Tuhan. Betul. Jadi makanya menjaga kesehatan itu adalah ibadah. Semakin Anda sehat, Anda produktif, Anda membantu orang, Anda bisa beribadah. Dengan lebih terkonsentrasi, lebih kusuk, lebih bersyukur. Setuju banget ya. Kalau kita sakit, gimana kita mau bisa bantu orang lain? Dirinya sendiri kita aja nggak bisa kita bantu, kita perlu dibantu orang lain malah. Kan lebih baik kita bisa membantu orang ya, kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Berkat. Kalau Anda sakit tidak bisa menjadi saluran berkat. Tidak bisa, malah kita terus yang dibantu terus sama orang. Jadi sangat tidak enak ya kalau kita bisa membuat orang lain lebih sehat ya, tadi dengan formulanya kan Dr. Richard. Kan tidak bisa berpuasa. Betul. Ya kan? Luar biasa dok, memang ini yang saya suka ya, kalau bisa sekarang kalau bisa lebih banyak ada sosok Dr. Richard ya seperti gini. Wah, banyak sekali nih dunia, lebih banyak yang orang sehat ya dok ya. Dan tapi biarpun Dr. Richardnya di cloning, tapi kalau tidak ada kesadaran dari diri kita ya percuma gitu ya. Dr. Richardnya cerita tentang bagaimana harus menyeimbangkan kita punya pola hidup dan apa yang kita konsumsi supaya kita nggak gampang sakit, karena penyakit-penyakit ini mematikan banget loh ya teman-teman ya. Jangan dianggap enteng ya, pikiran cuman hipertensi nggak mungkin mati, enggak, karena hipertensi bisa pecah pembuluh darah, betul ya dok ya, dan akhirnya stroke dan akhirnya meninggal ya. Minum obat, merasa cuman minum obat doang gampang kok, obatnya murah, misalnya obat hipertensi, tapi efeknya di mana? Di ginjal, di lever, buntutnya itu banyak gitu ya. Efek-efeknya itu banyak dan yang mengakibatkan pengeluaran juga lebih banyak lagi. Badan kita ini loh, bukan soal pengeluaran. Mungkin teman-teman uang kecil, mungkin ada asuransi, mungkin ada BPJS, tapi badan yang merasakan ini loh nggak enak dok ya. Sehat kalau sakit itu mahal, sakit itu lebih mahal lagi. Kalau ada uang lebih mending apa? Bayar hotel mewah untuk menikmati hidup atau bayar ranjang di rumah sakit. Betul banget dok. Enakan di hotel dok. Enakan di hotel. Kemarin saya juga dengar ya, ada orang dia sampai gara-gara operasi atau apa, saya nggak ngerti ya, saya lupa. Kemarin ada orang curhat, dia sampai mau dibawa ke luar negeri ya. Dia sampai nyewa pesawat pribadi yang pesawatnya itu memang udah berbentuk kayak ambulan gitu ya dok ya. Jadi ada peralatan kesehatan dan sebagainya. Itu dia nyewa 1,5 M loh dok. Baru pesawatnya doang. Pesawatnya aja. Belum tenaga medis istilahnya di dalamnya ya. Belum rumah sakitnya. Nah, coba teman-teman pikirin ya. 1,5 M itu bisa beli rumah. Bisa bangun tempat ibadah. Betul. Beli rumah aja bisa dok 1,5 M. Nah, mendingan kan bisa untuk yang lain yang lebih berguna. Menyekolahkan anak daripada untuk membuat modal usaha. Betul banget. Ya, daripada cuman bayar pesawat untuk membawa kita ke rumah sakit di luar negeri gitu loh. Kan kayaknya aduh sayang banget ya gitu loh. Meskipun itu kaya raya, biarpun kaya raya gitu loh, mendingan 1,5 M-nya untuk yang lain. Mungkin bisa membantu orang lain yang tidak mampu atau yang tidak bisa sekolah, itu bisa berguna banget kan dok gitu loh. Makanya sayang banget ya. Jadi yang namanya sakit itu super mahal ya teman-teman ya. Jadi ini sebelum saya sambung lagi dengan Dr. Richard, saya akan mulai membacakan beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan ya. Jadi ini pertanyaan ini berhadiah jutaan
ya. Jadi harus benar-benar konsentrasi ya. Nomor 1 ya. Pertanyaannya adalah apa latar belakang Dr. Richard? Ya, apa latar belakang Dr. Richard? Sebutkan salah satu atau bisa harus berapa nih dok? Minimum 3 atau 3 ya. 3, minimum 3 ya, sebutin ya teman-teman ya, latar belakang Dr. Richard. Nah, nanti teman-teman tulis jawabannya itu di IG story-nya teman-teman, dan follow dan tag juga @biogreen @biogreenscience yang ada di sini ya, dan @icat_omiscience dan @erna.handoko_bgs, semua ada di sini ya. Jadi teman-teman supaya nggak salah, semua udah ditulis di bawah sini, di tag jawabannya ke 3 akun tersebut ya. Nah, itu nanti semua pemenang-pemenangnya teman-teman itu akan diumumkan di keesokan harinya di IG story-nya Biogreenscience ya. Jangan lupa terus perhatikan IG story Biogreenscience keesokan harinya. Oke, itu yang pertama ya. Hadiahnya jutaan teman-teman ya. Yang kedua, hadiahnya itu adalah formulanya Dr. Richard ya. Jadi teman-teman yang kepingin sehat itu harus bisa menang loh teman-teman. Jadi perhatikan ya, itu semua formulanya Dr. Richard yang sangat luar biasa ya. Nah, yang kedua adalah sebutkan masalah yang timbul jika kita konsumsi obat kimia dalam jangka panjang ya. Sebutkan masalah yang timbul jika kita konsumsi obat-obatan kimia dalam jangka yang panjang ya. Jawaban teman-teman dijawab di IG story teman-teman dan di tag di bawah ini ya. 3 akun yang tadi saya sudah sebut ya, @biogreenscience, @icat_omiscience dan @erna.handoko_bgs ya. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 macam saja, 3 macam penyakit pembunuh utama ya. Tadi yang disebutin dokter tuh ada 5, tapi teman-teman cukup sebutin 3 saja. Sebutkan 3 macam penyakit pembunuh utama ya. Seperti tadi jawaban di IG story-nya teman-teman dan di tag di bawah sini ya, jangan lupa. Oke. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud konsep yin and yang dalam kesehatan? Ayo, tadi sudah diulang-ulang itu sama Dr. Richard ya. Apa yang dimaksud konsep yin and yang dalam kesehatan? Oke, seperti biasanya dijawab di IG story teman-teman dan di tag di bawah sini. Oke. Pertanyaan terakhir. Wah, ini teman-teman kalau bisa dapat semua nih, sehat banget ini ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat formula satu produk ya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dr. Richard untuk membuat formula satu produk? Dijawab di IG story teman-teman dan di tag di bawah ini. Ada 3 akun yang harus di tag. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, jawaban atau pemenang-pemenang yang nanti diumumkan itu ada di IG story-nya Biogreenscience keesokan harinya ya. Jangan sampai kelewatan. Siapa tahu teman-teman yang menang ya, dan teman-teman yang bisa merasakan produk-produknya formula dari Dr. Richard sangat luar biasa. Oke, saya akan kembali lagi ke Dr. Richard. Jadi saya benar-benar kagum ya dok ya. Saya tuh juga kepingin sekali bisa membantu banyak orang ya. Jadi kalau bisa hidup kita ini lebih berguna, kenapa tidak ya dok ya. Paling nggak kita bisa jadi suatu legacy ya. Kalau kita suatu hari udah nggak ada, orang itu mengenang kita itu suatu hal yang baik. Yes. Betul ya dok ya. Oh misalnya kalau saya nggak ada, orang jadi ingat oh bagaimana gini Dr. Richard punya. Orang tuh ingat oh Dr. Richard. Kalau nggak ada Dr. Richard tidak mungkin ada formula seperti ini. Jadi kalau kita bisa yang tadi Dr. Richard bilang ya, kita adalah tubuh kita itu adalah ibadah ya, dan kita bisa menjadi saluran berkat ya, dan bisa membantu banyak orang, kenapa tidak ya. Jangan kita yang berharap untuk dibantu terus menerus, maupun bukan hanya dalam kesehatan maupun dalam ekonomi juga kita berusahalah jangan
minta dibantu terus-menerus ya dok ya. Harus kita usaha sendiri, kerja juga lebih keras. Kalau misalnya kebutuhannya juga kurang, mungkin ya kerjanya di double atau di triplekan seperti itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Sama juga istilahnya kalau kita mau makannya joroknya lebih banyak ya, mau menikmatin hidup tanpa dilarang, kurang olahraga dan sebagainya, ya kita harus imbangin juga. Ya, yang kita konsumsi itu juga asupannya itu yang harus bisa menyesuaikan apa yang kita makan ya teman-teman ya, apa yang kita hadapin seperti itu. Nah, mungkin dok, karena ini udah di agak penghujung waktu ya dok ya, mungkin dokter ada pesan-pesan lagi yang bisa mengingatkan kembali ya, supaya teman-teman itu mungkin tadi yang pertama-pertama agak lupa, mungkin dokter bisa mengingatkan kembali sebelum kita tutup acara ini dok. Silakan dok. Jadi kalau pesan saya kepada para pemirsa dan pendengar, ya kan, ingat kesehatan itu ya kan merupakan salah satu aset yang paling berharga. Dengan kesehatan yang baik, cita-cita kita bisa raih, ya kan, kita bisa mengejar impian, dan juga kita bisa menyenangkan orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita peduli, dan sebaliknya, ya kan. Oleh karena itu jagalah kesehatan kita dengan baik, ya kan. Lihat positif dan negatif, perhatikan apakah Anda sudah cukup menambahkan nilai positif di tubuh Anda sehingga tubuh Anda bisa berfungsi dengan baik. Lihat lagi negatifnya, ya. Terbaik tambah positif, kurangin yang negatif, sehingga kita bisa hidup lebih lama, lebih produktif, dan juga kita selalu bisa mewujudkan impian-impian kita. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Juga teman-teman nanti penasaran dengan formula-formulanya Dr. Richard, mungkin teman-teman bisa tulis ya di YouTube ya, mungkin mau bertanya tentang kesehatan atau apapun masalah-masalah kesehatan yang teman-teman alami, dan produk apa yang cocok mungkin dikonsumsi oleh teman-teman secara aman ya, yang tidak berbahaya, apalagi untuk jangka panjang. Kita kan maunya hidup lebih panjang, nggak mungkin hidupnya seminggu lagi aja, enggak kan ya, maunya hidup lebih panjang. Nah, supaya kita hidup lebih panjang, sehat lebih panjang, nah itu kalau teman-teman mungkin ada masalah-masalah, mungkin bisa ditulis ya di kolom di YouTube-nya di sini. Oke. Nah, terima kasih atas kesediaan waktu Dr. Richard yang sudah benar-benar ya waktunya begitu padat ya, sampai mau menyisakan waktu untuk berbagi informasi yang sangat berguna untuk teman-teman semua ya, supaya tidak ada kata waktu terlambat teman-teman. Kalau teman-teman menyadari mau hidup sehat, mau menjaga tubuh, inilah saatnya ya. Jadi 忙しい生活も微妙な私たちが健康的な食事を維持することを困難にすることがよくあります。実際、健康的な食事は人の健康と長寿に大きく影響する主な要因です。筆跡、忙しい日々の活動の中で必要不可欠な栄養を満たします。筆跡は101歳以上の人の健康的な食事に基づいています。筆跡の4つの主要な天然有効成分の含有量は体の免疫作用を最適にサポートする重要な栄養素のニーズを満たすのに役立ちます。栄養素やビタミンが豊富な9種類の補助成分の配合。筆跡はあなたが日常の活動をサポートする本質的な栄養ニーズを満たすことがより簡単にします。筆跡の天然有効成分は臨床試験済みの9つの医療特許を取得しています。筆跡は老後まで体を若々しく保つのに役立つ最高の健康上の利点を提供いたします。筆跡を摂取することで老後まで健康と活動的で無病な生活しよう。